Salam sehat. Bandarmologi emas yang ke-1 di betul-betul fresh ya, diambil dari open di IPO ya, Selasa 23 September 2025. Nah, hari yang pertama bagi emiten emas melantai di bursa saham. Nah, di sini company profile, ini anak perusahaan ya, PT Gorontalo Sejahtera Mining, penambangan mineral, emas terutama, dan seterusnya. Di mana di sini sahamnya itu totalnya 16 miliar. Sahamnya aja 16 miliar. Ya. Terus ditawarkan ke market itu 1,6 miliar. Founder share 13 miliar dan saham treasure ya 1,4 miliar lembar ya. Dengan underwriter Indo Primer, Trimegah Sekuritas, Indo Primer itu kodenya PD, Trimegah Sekuritas LG, Sinarmas apa ya lupa, dan seterusnya ya. Nah itu ini adalah pemegang sahamnya banyak ya, karena memang ini termasuk IPO yang cukup besar ya, triliunan ya. PT Merdeka Gold Resources TPK atau emas Holding Company of Business Group ya, engaged in gold and associated mineral mining, processing and other related activities with vertically integrated operasional ya. Bahasa Inggrisnya kelepotan ya. Nah itu intinya ya. Kita langsung aja ke inti permasalahan ya, dimana di sini saya cantumkan underwriternya adalah Trimegah ya, LG, dimana harga IPO di 2.880 ya. Saham publiknya 10%, saham publik 10%. Ya, karena baru pertama nggak ada berubah. Di sini ya 14 miliar ini lembar saham itu termasuk saham treasure ya. Jadi yang ini saham treasure saya masukkan ke founder share ya. Karena mau nambahin saham treasure di sini nanti yang merubah segalanya kelamaan ya. Jadi intinya di sini ada saham treasure di 14 miliar lembar saham yang lebih. Nah, kita ke langsung ya. Hari ini Selasa 23 September 2025, di mana last price-nya di 3.600 yaitu ARA ya, naik 25% karena sahamnya di atas harga 2.000, maka dia naiknya 25% ARA-nya ya. Di sini asingnya belum ketara ya, karena baru IPO, datanya belum lengkap. Nah, biasa dari IPO kita pasti bahas sellernya ya, seller ya. Yang jualan itu PD underwriter ya, LG underwriter, CC, KI coba, KI apa Sinarmas KI? Cipta Dana ya. DH Sinarmas ya. Coba ya. Tadi underwriternya agak kurang dikit ya. Di sini saya tambahin PD termasuk besar ya, mungkin paling besar PD ya. Indo Primer Sekuritas.
Trimegah itu LG, Sinarmas DH, Sinarmas. Nah, Aldirakita Sekuritas. Kodenya apa tuh? Amantara Sekuritas, OCBC Sekuritas, dan UOB Kaihan Sekuritas. Apa ya? Ntar. Yang tahu aja ya. AI. Sebentar. AI apa AI? Ya, UOB Kaihan Sekuritas AI. Ya, betul. AI, terus ini YU kayaknya. Sebentar. YU. Ya, CGS. OCBC apa ya? Ya, yang tahu aja ya. Nanti Anda silahkan lihat sendiri kode-kode sekuritas ini di sekuritas masing-masing. Ya. Di sini yang kuat adalah LG sama apa yang paling banyak ini. Di sini PD Indoprimer 35%, LG 18%. Sinarmas Sekuritas yang paling gede 45%. Lainnya 0,0,0,0, ya. Jadi intinya ya Indoprimer, Trimegah, dan Sinarmas atau DH. Coba. Nah ya. Jadi yang PD ini jualan Indoprimer ini PD jualan sebesar 71%, LG 23%, CC 5%, KI 1%. Cipta Dana Sekuritas ya, KI ya. Nah, di sini harganya 2886. Nah, PD jual kok 2886, padahal ARA lo ya. Last price-nya ya, last price di 3.600. Nah, ini jualan kok 2866. Nah, tentunya ini di pasar nego. Pasar nego. Nah, yang di retail ini yang di pasar reguler ya. Ini X ini ajaib ya, sekuritas ya. RF Buana Cipta Sekuritas RF ya. Nah, ini retail. Kenapa ketahuan retail? Yang jualnya 3.300. Nah, ini juga lebih nih. 3.636. Apa di pasar nego? Ini 3.837 ya. Ini rata-rata ya, bukan punya satu sekuritas, pasti banyak sekuritas. Ini juga banyak sekuritas. Di 3.600 lebih, 3.800 lebih. Jadi ini pasar nego juga. Kebanyakan pasar nego ya. Ini PDF ya. Jual 38%. Beli 38%. LJF beli 29%. PP beli 24%. Ya, PP asing ini, PP ini. Adirakita Sekuritas Indonesia. Adirakita Sekuritas Indonesia, PP ini ya. PP. PP beli 24%, DH beli 3%,
SQL buy di 3.333 rupiah. Nah, karena ini harga rata-rata ya nggak clock dengan ini 3.600 ya. Jadi ini memang kebanyakan transaksi, jadi ini untuk saham-saham kaliber berat, kelas berat ya, seperti emas ini transaksinya justru banyak di pasar nego. Ini dalam bentuk lot ya, atau lembar saham ya, 1.607.000.000 lembar ya. Jadi mendekati saham publik ya, yang 1,6 miliar, ini 1,6 miliar. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, transaksi sebagian besar di pasar nego. Kenapa pasar nego? Dilihat dari harganya kelihatan. Wong last price-nya di 3.600, ini kok 2.886. Ini juga PD-nya beli, ini crossing malah ya. Ini jelas di pasar nego. Ini juga di pasar nego, wong ada 3.900, memang 3.900. Wong ini aja 3.600 last price-nya. Ini kok harganya 3.900. Nah, pasar nego lagi. Ini juga campur di pasar nego, karena nggak mungkin harganya 3.333. Kalau di pasar regional, ya pasar reguler ya, di 3.600. Nggak mungkin lah 3. Banyak orang yang mau kalau mau 3.333 di pasar reguler. Jadi asing 67%, yaitu PD, F, dan LGF. Lokalnya 33%. Nah, ini langsung habis ini kayaknya ya. Kan free float-nya 1,6. Yang di buy dan sell ya, 1,6 juga habis berarti ini ya, yaitu setara dengan 99,3% saham yang telah dijual dari saham publiknya. Sedangkan free float tinggal 0,7%, maksudnya free float yang di hold. Jadi yang beli di IPO ya, itu masih yang hold 0,7% dan kelihatannya retail. Yang jelas retail belum jualan ini ya. Kalau retail jualan ya apa ya? Nggak betul lah ya, karena memang besok jelas masih naik. Kenapa dijual? Ya. Nah, tapi ini jelas crossing ya. Nah, itu. Nah, langsung dibagi betul ini hari ini. Tapi ini baginya di pasar nego ya masalahnya ya. Jadi yang bikin kurang srek itu, jadi transaksi yang kita buat bandarmologi ini, bandarmologi pasar nego plus pasar reguler. Tapi pasar regulernya cuma nunut. Maksudnya nunut itu nggak seberapa transaksinya ya, dibanding dengan transaksi di pasar nego yang hampir 4 triliun. Ya, sedangkan di pasar reguler cuma 104 miliar. Cuma 104 miliar ya. 104 miliar itu banyak sebetulnya. Kalau terjadi di pasar reguler. Nah, ini 4 triliun. Ya, jumlah totalnya 4 triliun. Gede banget, tapi ya di nego tadi ya. Jadi PDF 3,8%, LGF
F 2,9%, PP 2,4%, 0,0,0,0, ini underwriter 90%. Di mana belinya di pasar nego. Ya, itu ya. Nah, kita lihat chartnya. Nah, chartnya di sini ya memang distribusi ya. Karena memang baru IPO. Jadi tapi distribusinya ini telak betul. Sudah hampir 100% ya. Sini tadi hampir 100%, yaitu tepatnya 99,3. Tapi yang bikin benermologi agak susah ya karena itu terjadi di pasar nego. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita baca aja data yang ada. Ini distribusi di pasar nego ya, PD, LJ, jualan ke PDF, jualan kepada LGF, asing, kemudian ke PP 24%. Nah, ini saham yang udah di buy sell, udah 99%. Tinggal 0,7% yang free float masih di hold. Dan mungkin kebanyakan di retail ya. Besok habis paling. Ya. Jadi ini termasuk saham yang baru saya lihat. Ya. Baru pertama kali saya buat. Dan langsung saham pabriknya tersalur hampir 100%. Tepatnya 99,3%. Saya kira itu cukup ya. Cukup. Kemudian coba kita coba lihat ya. Karena penasaran, saya ingin lihat yang di pasar reguler. Pasar reguler. Ini Altrade. Ini Altrade. Oh ya, ini Altrade ya, kita yang reguler. Ini kan Altrade, kita pilih yang reguler. Altrade juga. Nah, ini paling itik emas ya ini. Nah, ini ya. Nah, di sini kita dapat simpulkan ya bahwa sekuritas MG, YB, MU, CP, YJ ya mungkin HD ya. Ini adalah sekuritas terdepan ya, atau sering orang sebut sekuritas dengan antrian cepat ya dibanding yang lain ya, dalam tanda petik ya. Di mana MG dapat 61 miliar, YB buy di 35 miliar, MU di 3 miliar, CP di 2 miliar, YJ di 600-an juta ya, itu ya. Dimana MG adalah Semesta Indovest Sekuritas, YB Jasa Utama Kapital Sekuritas, MU Minapadi Investama Sekuritas, CP KB Velburi Sekuritas, YJ Lotus Andalan Sekuritas, dan seterusnya. Nah, ini di pasar reguler enak, harganya sama semua, kembar. Kalau tadi harganya kok last price-nya 3.600, belinya kok 2.800 ya. Harusnya belinya ya kalau normal ya 3.600 seperti ini, karena ini di pasar reguler. Nah, yang jualan LG, AZ, XL, YP, KI. Nah, ini jelas mungkin ya retail atau apa ya. Cuan dia jual. Dia IPO di 2.880, jual di 3.600. Cuan 25%. Di sini ya. Low price, high price,
average price, open price, IPO price sama semua. 25, 25, 25, 25. IPO price ya 0% ya. Nah, itu ya. Jadi MG kalau kita mau cepat-cepatan antri, MG untuk pertimbangan, YB bagus juga ya. Padahal YB juga 1 juta apa ya? Pas 100.000 lupa saya. Minimal 100 juta atau deposit ya. MU nggak tahu saya, CP nggak tahu, YJ 100.000 dapat. Kita buka account RDN-nya ya. MG yang mahal, dengar-dengar 50 juta minimal. Nah, itu ya. Nah, di sini kelihatan banget LG distribusi. Dimakan MG, dimakan YB. Nah, yang jadi pertanyaan, besok arah tidak. Tapi ya bisa arah sih ya. Karena yang di pasar reguler itu berapa persen ya? Ya, kita tidak membahas arah berapa kali ya, tapi ya saya pernah ngomong 3 kali ya, tapi kan itu ya sekedar prediksi ya, berdasarkan data historis. Ya. Jadi yang di tangan retail ya, itu 28 juta lembar ya. Ini lot ya. Jadi kan kalikan 100 jadi 28 lebih juta lembar ya. 28,8 ya. Sedangkan saham yang beredar, saham publiknya 1,6 ya. Tetapi udah dibagi ke PD, LG, PPDH ya. Nah, ini kan ini DH aja 3% ya. Itu 45 juta lembar ya. Sedangkan yang di retail itu 28 juta lembar. Jadi tergantung yang punya di pasar nego mau jualan enggak ya. Karena dia bisa nahan ya. Bisa nahan agar harga saham tidak ARB karena dia punya 616 juta lembar, punya 464 juta lembar, punya 382 lembar ya. Taruh di bit sini, siapa yang mau guyur sampai barang retail habis, tetap arah masih ya. Kecuali yang beli di pasar nego tidak memblok. Nah, seperti ini kan buat net ya, buat netting, buat blok ya, supaya harga nggak turun. Gimana ya? Ini ini lot ya. Ini lot jadi talikan 100. 254 juta lembar ya. Sedangkan yang di retail itu
itu Rp100 juta ya. Jadi kesimpulannya yang ini block netting ini adalah selain retail ya, tapi yang jelas yang banyak adalah bandar yang beli di pasar nego seharga ini ya 2.880. Ini semua 2.880. Selama ini nggak jualan, ya besok ya masih arah. Tergantung kepada ini, bandar ini. Kalau dia jualan, ya rontok. Nah itu ya, sekilas ya. Ini bandarmologi versi saya, jadi murni pendapat saya. Jadi kalau ada sanggahan atau ya apalah, ya diskusi ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya kira cukup. Kita kembali ke judul. Nah ini ya. Yang di retail cuma 1 miliar. Ya. Oh ini 103 miliar ya. Yang untuk ngeblok kalikan 100 kan ini ya, kalikan 100 ya bentar. Oh iya ini bentuk rupiah ya ini ya, maaf itu rupiah ya, jadi nggak bisa dibandingkan ya, kita bandingkannya ini harusnya. Nah yang di retail cuma 28 juta. Di sini apa dong tuh? Tambah 0 ya, lembar ya. Ini lot ya. Jadi di sini kalau kalikan lot 200 juta. Ya. Di sini cuma 28 juta. Nah, jadi ya nggak bisa retail mau nurunin harga ya selama bandar kasih netting di sini. Ya, saya cukup ya. Bandarmologi emas yang pertama. Untuk meninggalkan jejak digital, mungkin setahun yang akan datang, 6 bulan yang akan datang. Oh ya, ini bisa-bisa masuk ke rebalancing LQ45 mungkin bisa masuk ya, LQ45. Kemudian FTSE, Movis, MSCI ya. Mungkin kedepannya memang tujuannya ke sana. Ya. Jadi perlu dipantau ya. Cari titik masuknya kalau kita sebagai swing. Ya. Salam sehat.